Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ahmad Faris Ramadhani. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi fisika, yaitu listrik dinamis. Proses terbentuknya listrik. Listrik terbentuk karena energi mekanik dari generator yang menyebabkan perubahan medan magnet di sekitar kumparan. Perubahan ini menyebabkan timbulnya aliran muatan listrik pada kawat atau penghantar. Jadi aliran muatan listrik pada kawat dikenal sebagai arus listrik. Aliran muatan dapat berupa muatan positif atau proton dan muatan negatif elektron. Aliran listrik yang mengalir pada penghantar dapat berupa arus searah atau direct current atau DC, dan dapat berupa arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Arus listrik. Pada dasarnya, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah suatu rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan. Kedua, rangkaian listrik tertutup adalah suatu rangkaian yang dapat atau yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Bisa dilihat dari contoh gambar yang tertampil. Yang pertama adalah contoh rangkaian listrik terbuka. Jadi kabel tidak saling terhubung sehingga lampunya tidak menyala. Kemudian yang kedua adalah contoh rangkaian listrik tertutup, yaitu kabelnya saling terhubung satu sama lain sehingga bisa menghantarkan listrik sampai lampunya menyala. Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik terjadi apabila ada perbedaan potensial, yaitu pada rangkaian listrik tertutup terjadi aliran muatan listrik. Aliran muatan listrik positif identik dengan aliran air seperti di gambar, yaitu aliran muatan listrik positif dari A ke B identik dengan aliran air dari A ke B yang disebut arus listrik. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang melalui penampang atau titik suatu penghantar setiap satuan waktu. Jadi, untuk kuat arus listrik di sini dirumuskan dengan I, yaitu kuat arus listrik, kemudian Q, muatan listrik yang mengalir, kemudian T, yaitu waktu yang diperlukan. Jadi untuk mencari kuat arus listrik yaitu I sama dengan Q dibagi T. Sedangkan untuk mencari muatan listrik yaitu Q sama dengan I dikali T waktu. Contoh soal, yaitu diketahui dalam waktu 1 menit pada suatu penghantar mengalir muatan sebesar 150 kolom. Berapa kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut? Diketahui, yaitu T waktu, yaitu 1 menit dikonversikan ke second, yaitu menjadi 60 detik atau 60 sekon. Kemudian Q yaitu 150 kolom. Yang ditanya kuat arus yang mengalir yaitu I. Kemudian jawab yaitu I sama dengan Q dibagi T sama dengan 150 dibagi 60, dan hasilnya 2,5 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada penghantar adalah 2,5 ampere. Kedua, yaitu mengukur kuat arus listrik. Alat yang digunakan untuk mengetahui kuat arus listrik adalah ampermeter. Pada pengukuran kuat arus listrik, ampermeter disusun seri pada rangkaian listrik sehingga kuat arus yang mengalir melalui ampermeter sama dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar. Cara memasangnya yaitu pada rangkaian listrik adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari contoh gambar yang tertampil. A, yaitu terminal positif ampermeter dihubungkan dengan kutub positif sumber tegangan atau baterai. Kemudian yang B, terminal negatif ampermeter dihubungkan dengan kutub negatif sumber tegangan baterai. Jika saklar pada rangkaian dihubungkan, maka lampu pijar menyala dan jarum pada ampermeter menyimpang dari angka 0.
Besar simpangan jarum penunjuk pada ampermeter tersebut menunjukkan besar kuat arus yang mengalir. Jika saklar dibuka, maka lampu pijar padam dan jarum penunjuk pada ampermeter kembali menunjukkan angka 0. Artinya tidak ada aliran listrik pada rangkaian tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arus listrik hanya mengalir pada rangkaian yang tertutup. Yang ketiga, saklar dan sakring. Saklar adalah alat yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik dalam waktu sementara. Saklar dalam rangkaian listrik terbagi menjadi dua macam, yaitu saklar satu kutub dan saklar tukar. Untuk saklar satu kutub di sini digunakan untuk menyambung atau memutus arus pada satu cabang rangkaian. Kemudian yang saklar tukar digunakan untuk menyambung dan memutus arus pada dua cabang rangkaian secara bergantian. Di sini bisa dilihat contoh simbol saklar satu kutub dan simbol saklar tukar. Kemudian sekring. Sekring mempunyai fungsi sebagai pemutus arus listrik secara otomatis. Sekring terbuat dari logam bertitik lebur rendah yang berupa kawat halus. Jika arus listrik yang lewat terlalu besar atau melebihi kapasitas, maka kawat ini akan meleleh dan putus, sehingga aliran arus listrik akan berhenti. Bisa dilihat contoh yang tertampil, yaitu contoh dari benda sekring tersebut. Kemudian B, yaitu beda potensial. Potensial listrik adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Suatu benda dikatakan mempunyai potensial listrik lebih tinggi daripada benda lain jika benda tersebut memiliki muatan positif lebih banyak daripada muatan positif benda lain. Terlihat bahwa benda A memiliki muatan positif paling banyak sehingga benda A mempunyai potensial listrik paling tinggi, disusul benda B, C, dan kemudian D. Beda potensial listrik atau tegangan timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik berbeda dihubungkan oleh suatu pengantar. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Satuan beda potensial adalah volt. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik disebut voltmeter. Secara matematis, beda potensial dapat dirumuskan yaitu V sama dengan W per Q, yaitu V beda potensial, W yaitu usaha atau energi, kemudian Q yaitu muatan listrik. Contoh soal, untuk memindahkan muatan 4 kolom dari titik A ke B diperlukan usaha sebesar 10 Joule. Tentukan beda potensial antara titik A dan B. Di sini diketahui Q yaitu 4 kolom, kemudian W atau usaha yaitu sebesar 10 Joule. Dan yang ditanyakan adalah beda potensial yaitu V. Kemudian dijawab V sama dengan W per Q sama dengan 10 dibagi 4 sama dengan hasilnya 2,5 volt. Jadi beda potensial antara titik A dan B adalah 2,5 volt. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari materi yang saya sampaikan tentang listrik dinamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.